Oke teman-teman, sebelum kita mulai, aku minta satu hal aja ya. Tolong share video ini sebanyak-banyaknya. Bawa ke TikTok, bawa ke Twitter, ke X, bawa ke Facebook. Sebar di grup-grup manapun itu ya. Aku itu nggak pernah ngemis like, komen, atau subscribe kalian. Nggak pernah sekalipun kalian cek seperti itu. Tapi, informasi di episode kali ini adalah sesuatu yang sistem besarnya itu nggak mau kita semua ini tahu. Nggak mau kita semua sadar tentang hal ini. Kemarin waktu aku bahas hal yang polanya mirip ini secara sistematis, videonya tahu-tahu hilang teman-teman 3 kali. Ya, jadi tolong tonton secara habis sebelum algoritma kembali membungkam kita. Banyak konten di luar sana yang teriak-teriak kan, elit global, elit global. Tapi pas ditanya, siapa itu, siapa mereka elit global? Jawabannya mereka ngeles, ruwet, mutar, bawa-bawa alien lah, sekte-sekte gaib, sekte sesat, atau bahkan bawa-bawa monster-monster bawah tanah yang nggak tahu itu siapa. Kenapa? Kenapa mereka seperti itu? Ya karena mereka cuma asal jeplak, sumbernya aja dari Google. Mereka nggak paham root sistemnya yang ada di bawah tanahnya. Namun, di episode kali ini, di kisah dunia lain, mari kita ngobrol pakai logika yang dingin. Kita bakalan bongkar anatomisnya secara detail. Siapa sebenarnya elit global itu? Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. Oke teman-teman, jadi siapa sih sebenarnya elit global itu? Kita jawab pakai jawaban yang paling simpel dulu aja. Elit global itu adalah sekelompok manusia yang jumlahnya bahkan nggak sampai 1% dari total penduduk bumi. Tapi 1% itu menguasai akses, hukum, dan kekayaan. Media juga itu lebih besar daripada gabungan 8 miliar manusia yang ada di dunia ini. Kalian bayangin aja, kalian itu kerja keras ya dari lulus sekolah ya, kemudian banting tulang sampai tulang retak semuanya, sampai mampus bahkan. Ya, kekayaan kalian mungkin nggak akan pernah bisa menyentuh seujung kuku kekayaan-kekayaan mereka. Nampaknya nggak adil ya? Ya memang nggak adil teman-teman. Tapi untuk mencapai tahap ini, mereka ini nggak pakai hal yang namanya ilmu sihir. Nggak seperti itu. Mereka ngebangun sistem ini secara sistematis selama bertahun-tahun. Bahkan bisa dibilang hampir 1000 tahun mereka menyempurnakan sistem yang mereka pakai di hari ini. Sekarang mungkin kalian mikir ya, oh, elit global itu kayak Elon Musk, kayak Bill Gates, kayak Donald Trump. Bro, Anda salah besar bro. Oke, kita bakal lurusin dulu hierarkinya ya. Nama-nama yang kalian lihat seliweran di Forbes atau miliarder-miliarder yang jadi sponsor-sponsor pemilu di negara-negara besar, mereka itu sebenarnya hanya sekedar panggung depan. Mereka itu adalah top tier-nya level industri. Bahkan ya teman-teman, orang-orang kayak Jeffrey Epstein yang punya pulau pribadi buat ngelayanin nafsu bejat pejabat-pejabat yang seperti itu cuman ada di tier 2 atau tier 3 teman-teman. Buktinya apa? Saat dia mulai jadi ancaman buat sistem, dia dalam tanda kutip dihilangkan di dalam sel tahanan. Ya, itu padahal sel tahanan yang berkeamanan maksimum loh teman-teman. Sistem kemudian memakannya hidup-hidup. Buat kalian juga yang sering sebut-sebut Rothschild atau Rockefeller, itu belum tentu tahu kan Rothschild yang mana yang kemudian jadi sponsor perang dari tahun 1800-an. Rothschild yang mana? Tahu kalian? Baron yang mana? Nah, di Indonesia ada oligarki apa enggak? Ada, jelas. Pengusaha raksasa yang bisa nyetir kebijakan-kebijakan politik banyak. Tapi apakah mereka ini real global elite? Bukan. Mereka mungkin cuma 9 naga atau 9 haji. Tapi dibandingkan dengan struktur puncak pemegang sistem perbankan global, kekayaan para taipan lokal ini ibaratnya ya itu cuma remah-remah roti sebenarnya teman-teman. Terus siapa sih sebenarnya elit global ini? Siapa sebenarnya mereka? Dari mana awal mulanya kelompok kecil manusia ini kemudian bisa ambil kendali atas presiden-presiden di dunia dan
Yang paling parah adalah ngacak-ngacak sistem ekonomi sebuah negara berdaulat, sovereign country, hanya dalam waktu 1 malam. Satu negara bisa kolaps kalau mereka benar-benar bergerak dan menyerang. Kita udah banyak lah ya, banyak tahu kejadian-kejadian itu. Bahkan di Indonesia juga pernah terjadi kan seperti itu. Tapi, untuk ngebedah hal ini ya teman-teman, kita sebenarnya harus kembali memutar waktu jauh ke belakang. Karena elit-elit yang ada di hari ini nggak lahir kemarin sore. Mereka itu lahir dari sebuah embrio kekuasaan yang sangat panjang yang dirintis dari abad pertengahan, teman-teman. Aku mulai ceritanya dulu ya. Setelah Perang Salib Pertama, sekitar tahun 1119, jalanan untuk menuju ke kota suci Yerusalem itu sangat bahaya, teman-teman. Banyak peziarah dari Eropa yang dirampok lalu dihabisin. Kemudian berdirilah sebuah ordo yang diinisiasi oleh 9 ksatria. Mereka nyebut diri mereka itu The Poor Fellow Soldier of Christ and the Temple of Solomon, atau ksatria miskin penjaga kuil Sulaiman, atau dalam sejarah lebih dikenal sebagai Knights Templar. Mereka ini orang-orang pilihan. Mereka ini orang-orang jenius dan religius. Mereka bukan cuma jago perang, teman-teman. Mereka ini memecahkan masalah logistik terbesar saat itu bahkan. Peziarah-peziarah Eropa yang takut dirampok di jalan, yang takut bahwa emas batangan mereka itu diambil oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab di jalan, Templar bikin solusinya. Knight Templar mengamankan mereka. Peziarah-peziarah yang hendak pergi ke Yerusalem itu cukup ngasih emas mereka di markas Templar yang ada di London atau Paris. Sebagai gantinya, nanti Templar memberikan mereka secari kertas yang ditulis dengan kode-kode rahasia yang kemudian cuma bisa dibaca oleh anggota ordo mereka yang ada di sana. Ketika kemudian peziarah-peziarah itu sampai di Yerusalem berbulan-bulan kemudian, kan zaman dulu perjalanannya panjang ya, nggak kayak sekarang bisa naik pesawat. Nah, peziarah itu kemudian tinggal ngasih kertas itu ke markas Templar yang ada di sana. Kemudian emasnya dicairkan di sana, dipotong untuk biaya administrasi tentunya. Nah, keren kan sistem yang mereka jalankan di saat itu. Tapi teman-teman, kalian sebenarnya sadar apa enggak sih? Apa yang barusan aku ceritain itu apa sebenarnya? Itulah sistem perbankan internasional, sistem cek dan letter of credit pertama di dunia. Dan itu nggak terjadi di Amerika ternyata, teman-teman. Itu terjadi pada abad ke-12, tahun 1119 oleh para ksatria Templar itu tadi, teman-teman. Nah, dalam waktu yang sangat singkat, para ksatria yang disebut poor, yang disebut miskin ini tadi, ini berubah menjadi institusi finansial yang terkaya dan terkuat di Eropa, teman-teman. Mereka itu kemudian nggak cuma ngurusi peziarah, mereka mulai ngutangin, meminjamkan uang dalam jumlah yang sangat raksasa kepada raja-raja di Eropa untuk ya biaya perang dan gaya hidup lah. Kita tahu lah abad pertengahan Eropa seperti apa. Mereka ini juga punya kekuatan militer, mereka ini punya perbankan, mereka punya armada laut, dan yang paling mengerikan, teman-teman, para Knight of Templar ini punya akses ke relik-relik suci, the sacred relic, dan naskah-naskah kuno dari ya Timur Tengah, karena nggak ada yang dari Eropa, itu sebenarnya dari Timur Tengah semua. Ini berisi tentang rahasia-rahasia sains, astronomi, dan the sacred geometry atau arsitektur bentuk-bentuk rahasia. Tapi ya teman-teman, ini ironis sih sebenarnya. Ada sebuah hukum abadi yang berlaku di dunia ini. Kalau Anda terlalu kuat, Anda pasti bakalan ngundang musuh, teman-teman. Bener aja. Di tahun 1307, Raja Perancis waktu itu, King Philip IV, Raja Philip keempat, itu kelilit utang yang luar biasa kepada para Templar-Templar ini. Negara Perancis ini ibaratnya bangkrut karena perang dan karena hedonnya King Philip. Singkat ceritanya, King Philip nggak sanggup bayar utang lah. Apa yang kemudian dilakukan penguasa kalau nggak bisa bayar utang? Ya, akhirnya dia pakai kekuasaan, teman-teman. King Philip kemudian bersekongkol dengan Paus Clement V, Paus Clement yang kelima, tepat di hari Jumat,
pada tanggal 13 Oktober tahun 1307 yang nanti selamanya dunia akan mengingatnya sebagai hari sial, Friday the 13, angka sial 13. Ratusan ksatria Templar digerebek secara serentak di seluruh Perancis dan di seluruh negara-negara di sekitarnya. Mereka kemudian disiksa, mereka ini difitnah melakukan ritual-ritual paganisme, menyembah berhala dan mereka kemudian dihabisi secara nggak manusiawi, teman-teman. Puncaknya, di tahun 1314, Grandmaster tertinggi mereka, Jacques de Molay, ini diikat, kemudian dibakar hidup-hidup, dieksekusi di depan publik. Pada waktu itu, kejadiannya sangat epik, teman-teman. Sambil terbakar, Jacques de Molay ini kemudian memandang sang raja dan sang paus. Lalu Jacques de Molay meneriakkan kutukannya. Aku akan menyeret kalian berdua ke hadapan Tuhan sebelum tahun ini berakhir. Dan sejarah mencatat dengan tinta darah King Philip dan Paus Clement V kehilangan nyawa secara misterius di tahun yang sama, teman-teman. Aneh. Apakah itu karena kutukannya Jacques de Molay atau karena hal-hal lain, kita nggak pernah tahu. We never know. Tapi poin pentingnya itu sebenarnya bukan di bagian kutukannya, teman-teman. Saat King Philip memerintahkan pasukannya merampas brankas utama para pasukan Templar di Paris, mereka kemudian shock, terkejut. Karena apa? Brankasnya kosong dan harta karunnya lenyap, teman-teman. Malam sebelum penggerebekan itu terjadi, tanggal 12 malamnya, sejarah mencatat bahwa belasan kapal milik Templar, mereka ini berlayar secara rahasia dari pelabuhan La Rochelle menghilang ke dalam kabut laut. Mereka membawa emas yang banyak sekali, mereka membawa relik-relik suci dari seluruh tempat itu, dan seluruh dokumen-dokumen penting perbankan, data-data para pemimpin ada di mereka, teman-teman. Mereka ini kemudian sangat kocar-kacir, banyak yang kemudian lari kemana-mana ya, menyusup ke Skotlandia, ke Portugal, mereka ganti nama, ganti jubah. Tapi ingat satu hal ya, teman-teman, uang bisa dirampas, harta bisa dihabisi, namun sistem dan pengetahuan yang sudah tertanam di kepala mereka nggak bisa dibakar, nggak bisa dihabisi. Itulah yang nantinya akan menjadi modal mereka dalam tanda kutip ya, menaklukkan dunia, teman-teman. Dan dari kejadian inilah kemudian Eropa berubah sangat drastis. Tiba-tiba meledaklah suatu kejadian yang dinamakan Renaissance. Renaissance itu masa keemasan kebangkitan Prancis. Seni, arsitektur, dan sains kemudian berkembang sangat pesat di semua Eropa. Bahkan mereka ini mulai melawan dogma-dogma gereja yang dianggap kaku. Dan di era ini pula lah, sisa-sisa arsitek finansial ini, Templar-Templar ini, mereka ini mulai menyadari satu hal yang sangat krusial. Kalau mereka berkuasa sebagai raja atau institusi militer yang tadinya adalah Knight of Templar, ya kepala mereka bisa lepas dari badannya seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Tapi kalau mereka berkuasa sebagai institusi dagang, mereka nggak bakalan pernah bisa tersentuh, teman-teman. Maka dimulailah yang namanya era kolonialisme dan imperialisme. Tapi ingat ya, yang menjelajah atau menjajah dunia saat itu bukan murni dari kerajaan-kerajaan tertentu. Contoh, yang ngejajah Nusantara sampai hancur lebur itu siapa? VOC, teman-teman. VOC, Veronique de Ostindische Company. Itu adalah perusahaan, teman-teman. Kamar dagang yang diberikan kekuatan absolut, kekuasaan absolut oleh negara mereka. Di Inggris juga ada, bukan cuma VOC, tapi EIC, East India Company yang ada di Inggris. Mereka ini adalah perusahaan multinasional pertama di dunia. Mereka nggak punya raja, teman-teman. Tapi mereka ini punya tentara, mereka punya gubernur jenderal, mereka punya kapal perang, dan mereka punya hak untuk mencetak uang serta memonopoli rempah-rempah di seluruh dunia. Cobalah kalian bayangin, siapa sih sebenarnya investor di balik VOC dan EIC ini? Siapa yang kemudian mendanai armada kapal sebanyak itu? Kalau bukan old money, teman-teman. Ya, memang sistem perbankan lintas benua yang tersisa dari era sebelumnya mendanai hal-hal itu.
Mereka ini udah benar-benar belajar dari sejarah yang terjadi di tragedi Perancis, teman-teman. Jangan pernah lagi ya menaruh kekuasaan pada satu raja atau suatu negara. Taruhlah kekuasaan pada perdagangan dan modal, karena raja itu bisa mampus, tapi keserakahan manusia dan sistem permodalan akan hidup selamanya, teman-teman. Itu adalah sistem yang mereka bangun untuk membuat manusia menjadi candu. Seiring berjalannya waktu, sistem mereka ini kemudian berevolusi ke tahap yang mind blowing. Gila sih ini, sinting ini teman-teman. Ini adalah penciptaan ilusi terbesar dalam sejarah umat manusia. Apa itu teman-teman? Gini, dulu ya, zaman dulu ya, uang itu punya underlay atau nilai bawaan. Uang itu loh, uang punya underlay atau nilai bawaan. Nilai bawaannya itu ya emas, perak. Kalau mau cetak uang banyak, ya kalian harus punya tambang emas, tambang perak, kekayaan yang cukup. Tapi elit finansial itu tahu, mereka itu tahu emas dan harta-harta lain itu jumlahnya benar-benar terbatas sih sebenarnya. Maka mereka kemudian ngelakuin praktek alkemi yang disebut akal-akalan. Mereka ini punya sistem somehow gimana caranya meyakinkan dunia untuk menukar emas berharga mereka. Emas yang sangat berharga sekali dengan apa? Dengan selembar kertas, teman-teman. Itu yang namanya uang fiat. Uang kertas yang pada dasarnya nggak punya nilai apa-apa, ya cuman selembar kertas. Tapi kemudian dimanipulasi dengan sistem-sistem perbankan yang sangat sentralisasi, seolah-olah nantinya kertas itu punya nilai absolut, teman-teman. Ya, karena seperti itu, teman-teman. Underlay dan nilai mata uang akhirnya kacau. Dengan melepaskan diri dari emas ya, kemudian bank-bank besar itu sekarang kemudian bisa menciptakan uang dari udara kosong. Apa itu coba? Kredit, teman-teman. Ya, kalian nggak punya duit, tapi kalian bisa beli sesuatu. Dari mana? Kredit, teman-teman. Dan saat kemudian uang diciptakan dari ketidakadaan, maka mereka sudah bersiap-siap mengendalikan dunia secara global, teman-teman. Mereka mengendalikan dunia secara total kontrol, teman-teman. Terus, gimana cara paling cepat untuk bikin negara-negara yang lain itu segera tunduk pada bank sentral? Gimana caranya? Jawabannya cuma satu, perang, teman-teman. Kita lihat ya, memasuki abad ke-20, dunia dipenuhi oleh kerajaan-kerajaan dan kekaisaran-kekaisaran yang sangat nasionalis. Contoh, ada Ottoman di Turki, di Timur Tengah, ada kekaisaran Rusia, ada banyak sekali monarki-monarki yang ada di Eropa, kerajaan-kerajaan Eropa. Pemegang kapital raksasa ini tahu, mereka ini tahu, raja-raja yang mandiri ini harus diperkes, diremes, dihancurkan jadi satu. Maka kemudian pecahlah perang dunia yang pertama dan yang kedua. Kalau kalian pikir perang dari era tahun 1800-an sampai hari ini itu cuma sekedar masalah ideologi, itu naif sekali. Bukan, teman-teman, bukan masalah ideologi. Perang adalah sebuah industri yang paling menguntungkan yang pernah diciptakan oleh elit global. Saat sebuah negara berperang, mereka pastinya butuh uang ya buat ngebangun negara mereka setelah perang, recovery, dan untuk beli senjata untuk membela diri. Dari mana? Uangnya dari mana? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Ya itu tadi, mereka menerbitkan surat utang atau surat obligasi. Kalau di Indonesia ini ada yang namanya SBN, surat berharga negara. Terus kemudian siapa yang ngeborong obligasi pemerintahan-pemerintahan di seluruh dunia ini? Ya, jaringan bank-bank internasional ini ngasih utang. Seperti IMF, World Bank, itulah yang mereka lakukan. Mereka itu nggak peduli siapa yang menang atau siapa yang kalah perang. Ya, malahan seringkali ya mereka itu mendanai kedua belah pihak secara bareng-bareng. Itu terjadi kok di Perang Dunia I. Prancis itu didanai siapa? Coba kalian cek aja. Kemudian saat perang selesai, kekaisaran hancur, monarki kemudian runtuh, teman-teman. Diganti oleh paham-paham komunis atau republik-republik baru. Nah, dan negara-negara yang tersisa, mereka hidup dengan utang ribuan triliun yang enggak akan pernah bisa dilunasi, bahkan sampai ke era anak cucu mereka. Benar seperti itu, kalian cek sejarahnya. Mereka ini udah menghancurkan dunia. Lalu kemudian mereka hadir lagi sebagai pahlawan. Weh, aku pahlawannya, aku bakalan ngutangin kalian.
ngasih pinjaman-pinjaman untuk membangun kembali. Itu adalah siklus yang disebut dengan Hegelian dialektik. Apa itu? Ciptain masalah, biarin rakyat panik, kemudian tawarin solusi yang menguntungkan buat mereka. Itu mau dipakai sama politisi-politisi yang ada di negara Konoha. Nggak kepake, nggak kemakan hal seperti itu. Aku udah tahu. Sekarang ya, kita di hari ini ada di abad ke-21. Mereka kemudian nggak butuh lagi peluru atau tank buat ngejajah kita semua. Sistem mereka ini udah perfect, udah sempurna. Semua negara berdua bulat ya, di hari ini. Hampir semua tanpa kecuali ya. Mereka ini udah terikat dalam sistem utang bank sentral. Coba tebak. Semua negara-negara itu ya, utangnya ke siapa coba? Negara-negara seperti Amerika pun punya utangnya ke siapa coba? Duit siapa yang dipakai buat ngutangin negara-negara itu loh? Termasuk negara kita ini duitnya siapa? Saya butuh duit 1 triliun. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Uangnya diciptakan dari sistem yang mereka kontrol, yang mereka kendalikan. Lalu kemudian dibebankan ke pajak penghasilan kita semua sehari-hari tanpa kita sadari. Bahkan ya, kita semua dari tingkat paling bawah ini benar-benar udah masuk trap perangkap yang disebut fitnah dajjal, perangkap dajjal. Mereka kemudian memakai globalisasi dan media untuk main kontrol atau mengontrol pikiran orang-orang tertentu. Ya kan, sosial media memang diciptakan seperti itu. Apa itu? Menciptakan standar hidup dan gengsi, teman-teman. Kita ini diajarin kalau nggak pakai brand-brand ini, brand-brand tertentu ya, kita, wah nggak keren, handphonemu bukan Ipin, nggak keren. Kalau kita kemudian nggak pakai gadget-gadget terbaru, merek-merek terbaru, miskin lo, digituin kan. Ya udah, mereka ini melegalkan perilaku yang sangat-sangat konsumtif. Mana mereka butuh kalau kita super konsumtif. Apa kemudian efeknya? Ya, efeknya kita akan makin kelimpungan, sinting teman-teman. Pinjem sana sini, pay later lah, kartu kredit lah. Cuman buat beli barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Berapa banyak orang di sekitar kalian yang terjebak sistem seperti itu? Banyak kan? Nah, hanya untuk, gue keren nih, gue kaya nih, pakai handphone baru, seperti itu. Itu sebenarnya orang lain nggak peduli kok sama kalian. Walaupun sebenarnya yang peduli sama kalian itu banyak kok. Masih orang-orang yang di bawah garis kemiskinan itu buat makan aja susah, teman-teman. Sebenarnya ya, di hari ini kita ini seolah-olah secara sukarela masuk ke dalam penjara tanpa jeruji, ya kan? Penjaranya kayak bebas, tapi kita di penjara. Kita udah jadi budak yang senyum aja saat rantainya ini dikalungin. Utang nih. Mereka itu mengeruk kekayaan dan keringat 8 miliar manusia yang ada di bumi. Mereka, manusia-manusia itu dialihkan untuk sibuk bertengkar semuanya soal-soal politik, soal-soal ras, soal-soal agama. Itu adalah konflik yang sebenarnya sengaja mereka lempar, biar manusia terus terpecah belah, dan kemudian kalau triggernya dipantik, tek, selesai kalian. Utang tetap dikalung, kemudian mereka yang tambah kaya, dan kita nggak dipikirin sama mereka. Nggak ada yang namanya stateless entity itu kemudian mikir hal-hal yang seperti itu. Aku ya teman-teman, sebagai presiden isekai, presiden dunia lain, sebenarnya aku nggak punya kekuatan apa-apa teman-teman. Jangankan kekuatan politik tingkat negara, tingkat RT aja nggak punya, jangankan aku. Sekelas presiden negara superpower aja ya nggak sanggup ngelawan sistem gurita mereka ini. Kalau ada pemimpin yang coba-coba keluar dari sistem finansial ini, dari sistem yang mereka ciptakan ini, sejarah udah membuktikan ya, kalian cek negara-negara mana itu yang diembargo, negara-negaranya kemudian disanksi sampai kelaparan, atau pemimpinnya diserang, dieksekusi, dihabisi dengan alasan-alasan yang dalam tanda kutip nggak masuk akal. Tapi sih teman-teman, sebenarnya kenapa sih aku bahas ini panjang lebar banget ya? Ya sebenarnya ngapain juga aku cerita tentang perjalanan 1000 tahun yang nggak banyak orang ngerti, dan mungkin aku cerita pun kalian belum tentu ngerti. Sebenarnya tujuanku satu sih teman-teman, simple aja, biar kita semua ini sadar, biar pikiran kita ini teriluminasi, terenlightenment, tercerahkan dan terbuka teman-teman. Sesimpel itu, aku nggak mau apa-apa. Ya memang aku ataupun kalian, mungkin kita nggak bisa menghancurkan sistem yang sudah dibangun
selama kurang lebih 1000 tahun dalam waktu cuman semalam. Cuman habis nonton video ini jadi penentang elit global, menghancurkan sistem. No, nggak seperti itu. Tapi perlawanan yang paling kuat di hari ini bukan dengan angkat senjata, bukan dengan itu. Perlawanan yang paling kuat adalah dengan awareness atau kesadaran, teman-teman. Ya, pas waktu kita di hari ini harusnya sadar sih. Sadar ya, kita ini dimanipulasi oleh gaya hidup yang sangat konsumtif. Kita harus sadar kalau kita ini memang diadu domba lewat berita-berita recehan yang nggak penting. Sementara kebijakan-kebijakan ekonomi yang skala besar itu disahkan diam-diam. Seperti di negara mana ya? Aku ingat itu seperti di negara mana ya? Coba mungkin kalian ingat, kasih di kolom komentar. Ya, kalau kita udah paham cara mainnya, ya kita berhenti menjadi pion-pion catur yang stupid. Ya kan, aku udah nggak mau lagi jadi pion-pion caturnya mereka. Kita kembalikan frekuensi dan gelombang kesadaran kita kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan, balik lagi. Ya, the true God kita kembalikan kepada, ya memang yang Tuhan sebenarnya Tuhan. Karena pada akhirnya sistem buatan manusia itu berhala. Yang paling sempurna sekalipun bakalan runtuh di telan waktu, teman-teman. Ya, di episode kali ini kita udah lihat bareng-bareng ya arsitekturnya seperti apa. Pertanyaannya, apa besok setelah lihat video ini kalian bakalan balik nggak jadi mesin-mesin pekerja yang tanpa jiwa? Bangun pagi kerja cari duit, pulang tidur lagi, ya makan happy-happy seperti itu. Sistem dunia loh itu, teman-teman. Atau mungkin kalian mulai berpikir yang lain, ibaratnya break the curse lah, teman-teman, seperti itu. Marilah kita bareng-bareng buka mata kita ya, sebelum dunia benar-benar bakal membutakan mata kita. Karena di kisah dunia lain, mata yang benar-benar sejati itu adalah mata dari nurani kalian, bukan sekedar mata fisik yang sangat gampang ditipu dengan sulap-sulap murahan. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.